Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan penyertaan-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh terkumpul dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan yang saat ini diselenggarakan oleh Jemaat Kolom 9. Untuk itu disampaikan selamat datang kepada kita semua yang sudah hadir, terlebih khusus Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo MTH sebagai pemateri kita saat ini. Dan sebelum kita akan memulaikan program Kusapa ini, kita akan dahului dengan doa, dan doa buka akan dibawakan oleh Bapak Penatua Novi Palar Esos MSI. Disilakan. Jemaat, sebelum kita mulaikan kegiatan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena di sore menjelang malam ini Tuhan, kami jemaat datang di tempat ini dalam rangka mengikuti program kegiatan yaitu kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Biarlah lewat kegiatan yang akan kami lakukan ini Tuhan, bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang Alkitab yang akan kami bahas sebentar. Ya Bapa yang menetap dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mendoakan bagi hamba-Mu Tuhan, yang akan membentangkan dan membawakan materi Ibu Anggraini Kalalo. Biarlah dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah acara ini Tuhan bisa jadi karena campur tangan Tuhan, dan ibadah ini kami bawa melalui anak Yesus Kristus, sumber kekuatan kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta, dan saat ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Joyce Palarompas MSI. Kepada Ibu dipersilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kegiatan Kusapa pada saat ini yang akan dipimpin atau yang narasumbernya adalah Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo, Master Teologia. Sebelum Ibu memaparkan tentang Kusapa ini, yaitu kunjungan, sharing, dan pengembalaan yang dipercayakan atau yang bertugas adalah Kolom 9, Jemaat Kolom 9, yang terdapat pada Ulangan 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dengan tema mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Dan pembacaan ini kami mohon kesediaan dari Ibu Rumagit Lintang. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Ulangan 31 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berperikop pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberitakannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam pondok daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak,
dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Makasih kepada Ibu Hermagit Lintang yang sudah membacakan akan firman Tuhan pada saat ini dalam program Kusapa. Sungguh indah kabar-Mu mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Terima kasih atas puji-pujian yang dikumandangkan pada saat ini. Dan saat ini pula kita akan mendengarkan akan pemaparan dari Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo, Master Teologia, yang terdapat pada Ulangan 31 ayat 9 sampai 13 dengan tema mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan di sore menjelang malam ini. Kita diperjumpakan lagi dalam program Kusapa. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Nah, saudara-saudara, bagian bacaan ini itu akan kita baca di sepanjang minggu berjalan dimulai tanggal 9 sampai tanggal 15 Februari. Dan tema yang seperti yang diungkapkan oleh moderator, mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Kita ikuti bersama tentang penjelasan tema. Mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan itu adalah tema dan dimulai dari kata mendengar. Ungkapan kata mendengar, kalau dalam bagian bacaan Alkitab tadi muncul sebanyak 2 kali dalam bagian bacaan ini. Mendengar kalau kita lihat arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti mampu menangkap suara atau bunyi melalui telinga. Sementara kata mendengar, kalau kita lihat dari teks asli Ibrani dari kata sama, yang berarti mendengarkan baik-baik atau mendengar sungguh-sungguh. Sementara setelah kata mendengar di situ ada kata firman. Firman kalau menurut KBBI berarti perintah atau
ucapan Tuhan. Dan setelahnya ada kata hidup yang berarti sesuatu yang terus ada, bergerak dan memiliki kehidupan. Selanjutnya kita lihat di sini saudara-saudara ada kata takut. Takut yang dimaksudkan di sini bukanlah takut seperti seseorang yang melihat di depannya ada binatang buas. Itu biasa tuh orang yang lagi terkenal sekarang di medsos ada buaya kan. Orang lari karena ketakutan. Bukan takut yang seperti itu yang dimaksudkan, tapi takut kalau orang lihat dari teks asli yare yang berarti berbakti, menghormati atau segan kepada Allah. Sehingga tema ini sesungguhnya hendak menjelaskan tentang bagaimana Musa yang mengajak umatnya untuk mendengarkan firman. Kalau dalam bagian Alkitab dikatakan mendengarkan Taurat Tuhan, tidak terkecuali. Ini berlaku bagi semua orang. Artinya semua orang harus mendengarkan firman. Hal ini pasti mengingatkan kita melalui tema ini bahwa kita dituntun untuk segera mendengarkan firman. Mendengar yang dimaksud bukanlah hanya dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Tetapi mendengar yang disertai dengan ketaatan untuk melakukannya, yang nantinya akan berdampak pada kualitas hidup yang takut Tuhan. Mendengar firman supaya kita belajar dan bertumbuh dalam pengetahuan. Selanjutnya, mengapa tema ini diangkat? Tema diangkat karena melihat keadaan di zaman sekarang ini. Ada begitu banyak orang yang tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengar firman bukan lagi sesuatu yang menarik. Banyak orang yang merasa bosan jika duduk mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih tertarik dengan bermain gadget daripada dengar firman. Mengapa tema ini diangkat? Karena di tengah berupaya berusaha dalam bertahan hidup, banyak orang yang tidak lagi menganggap bahwa firman itu penting dalam hidup ini. Dan karena itu tema ini hendak mengingatkan umat Tuhan termasuk kita bahwa betapa pentingnya mendengar firman yang sudah pasti akan berpengaruh pada kualitas hidup. Tema ini juga diangkat untuk memotivasi jemaat untuk terus-menerus mendengar firman dan hidup di dalamnya. Bahkan ini juga sebagai perenungan bagi umat untuk menata hidup di dalam firman-Nya. Selanjutnya mari kita melihat tentang latar belakang kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini dalam bahasa Ibrani asal dari kata ele hadebarim, yang berarti inilah perkataan-perkataan. Kitab Ulangan ini adalah bagian dari 5 kitab Musa yang seringkali kita sebut sebagai Pentateuk. Dan penulisnya sendiri adalah Musa. Dan waktu dia menyampaikan ini usianya berada di 120 tahun. Dan waktu penulisan dalam Alkitab Sabda tercatat ditulis sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada bangsa Israel, yakni kepada generasi baru yang hendak memasuki tanah perjanjian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengingatkan umat tentang apa yang dikerjakan Tuhan bagi mereka. Termasuk bagaimana rentetan peristiwa panjang yang telah mereka terima dan telah mereka lewati. Yaitu peristiwa ketika mereka telah keluar dari tanah perbudakan. Mengingat bagaimana penyertaan Tuhan ketika ada di padang gurun. Dan bagaimana juga tujuannya untuk mempersiapkan umat generasi baru ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab. Dalam pasal 31 ayat 9 sampai 13, ini adalah bagian dari pidato Musa
yang terakhir. Setelah kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan bagaimana Musa memanggil Yosua untuk menggantikan posisinya, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Tetapi setelah itu ia pun kembali mengingatkan umat tentang pentingnya mendengarkan Taurat Tuhan. Dan karena itu dimulai dari ayat 9. Kalau orang lihat di ayat 9 dikatakan, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa. Hukum Taurat dalam teks asli Torah artinya pengajaran, ketekunan, hukum Tuhan. Jadi Torah artinya pengajaran, ketentuan, dan hukum Tuhan. Ini ditulis oleh Musa. Hukum Taurat yang ditulis Musa ini, ada yang beranggapan bahwa itu adalah intisari yang tebal dari hukum Taurat. Yang jelas bahwa hukum Taurat di sini menunjuk pada perjanjian yang dibuat umat dengan Allah di Gunung Sinai, yang disertai dengan penjelasan dan pengajaran tentang hukum ini. Selanjutnya kita melihat di sini bahwa hukum Taurat yang ditulis Musa diberikan kepada imam Bani Lewi dan tua Israel. Ini berarti menunjuk kepada para pemimpin. Hal ini menyiratkan bahwa para pemimpin dengan kekuasaan mereka, para hamba Tuhan dengan pengajaran mereka harus memelihara agama dan harus memastikan bahwa hukum itu tidak dilanggar atau hilang. Imam-imam disebut sebagai pemimpin agama. Kalau dalam bagian bacaan tadi dikatakan mereka mengangkut perjanjian Tuhan. Sedangkan tua disebut sebagai pemimpin masyarakat. Hukum Taurat diberikan pertama kepada pemimpin supaya mereka dapat melakukan terlebih dahulu Taurat itu. Ini menandakan tentang pentingnya tanggung jawab para pemimpin dalam melakukan Taurat itu guna mengajarkan kembali bagi umat. Kita bisa mengatakan bahwa inilah proses dipersiapkan untuk mempersiapkan orang lain dalam melakukan hukum Tuhan. Tentunya saudara-saudara, pemberian hukum Taurat kepada para pemimpin ini menekankan tanggung jawab mereka dalam memperdengarkan firman Tuhan agar umat belajar dan taat di dalamnya. Ini diberikan untuk memelihara kehidupan yang adil, kehidupan yang benar dan penuh damai sejahtera. Dan karena itu tugas pelayan Tuhan juga adalah bagaimana dipersiapkan dan mempersiapkan anggota jemaat dalam ketaatan melakukan firman-Nya. Seperti contoh kita di Gemim, selalu dilaksanakan ada katekisasi Pelsus, ada pembekalan, ada kursus kepemimpinan yang juga dilaksanakan bagi para pendeta. Dan itu terus berlanjut pada pemberian katekisasi lainnya, termasuk di jemaat kita, di jemaat Betania yang pada bulan Februari ini akan membuka pendaftaran khusus bagi calon sidi jemaat. Nantinya akan ada katekisasi sidi jemaat. Ini diberikan supaya dapat dilaksanakan dalam ketaatan, tapi juga dibawa dalam mempersiapkan jemaat untuk melakukannya juga. Jangan tarik so dipersiapkan tapi tidak mau dipersiapkan. Hanya mau mempersiapkan orang lain. Suka orang lain mau backing, mardia sendiri ini mau backing. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana Musa menetapkan perintah untuk membacakan hukum Taurat. Kapan waktunya? Ternyata Musa dengan hikmat Tuhan, dia memilih waktu yang tepat. Di ayat 10 bagian bacaan kita dikatakan bahwa waktunya di setiap akhir 7 tahun atau pada tahun penghapusan hutang. Pada tahun ini para budak dibebas tugaskan.
Orang miskin yang memiliki hutang dibebaskan dari hutangnya. Dan pada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah salah satu dari perayaan hari-hari raya tahunan di Israel. Hari di mana mereka mengucap syukur atas hasil panen untuk mengingat bagaimana pertolongan Allah terhadap nenek moyang mereka saat mereka berada di padang gurun. Selanjutnya, kepada siapa hukum Taurat ini diberitakan? Dalam ayat yang ke-11 dikatakan kepada seluruh orang Israel. Dipertegas lagi di ayat yang ke-12 dikatakan kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada anak-anak dan kepada orang asing. Berarti melalui penegasan Musa tentang kepada siapa hukum Taurat ini diberitakan, artinya kepada semua orang, bukan hanya bagi laki-laki tetapi juga bagi kaum perempuan, bagi anak-anak dan orang asing. Kita harus perhatikan bahwa di masa itu memang kaum perempuan dan anak-anak tidak diwajibkan untuk pergi ke perayaan-perayaan lain, tetapi di hari raya ini semua kaum hadir, termasuk anak-anak dan perempuan. Sehingga tentunya di saat yang tepat inilah Musa memilih agar hukum Taurat dibacakan saat itu. Artinya bahwa semua orang yang hadir dalam perayaan itu berhak untuk mendengar Taurat Tuhan tersebut. Mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar, yang penting kuat sodengar. Tetapi lebih daripada itu, untuk mendengar, belajar, takut akan Allah. Para ahli Yahudi berpendapat bahwa orang yang mendengarkan hukum Taurat itu, mereka harus mempersiapkan hati mereka. Mereka harus mendengarkannya dengan hormat dan takut. Apa yang didengar harus dilakukan dengan taat. Artinya bahwa Allah menghendaki agar semua orang mengenal firman-Nya. Firman-Nya adalah pedoman bagi semua orang. Di sisi lain juga Allah mau agar firman-Nya ini terus diberitakan dari generasi ke generasi. Artinya bahwa firman ini harus terus dipelihara, menjadi tanda awas bagi kita. Jangan-jangan ada karena setelah lalu sibuk dengan urusan pekerjaan, setelah lalu sibuk dengan urusan-urusan lainnya, kita lupa untuk memberitakan tentang Tuhan dan pekerjaannya bagi anak cucu kita. Ini menjadi tanda awas bagi kita. Selanjutnya, apa tujuan hukum Taurat ini dibacakan? Tujuannya dicatat juga di ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa agar mereka dapat mengenal hukum Allah. Mereka harus mendengarkannya supaya mereka belajar, supaya mereka takut akan Allah, hidup memelihara hukum tersebut serta melakukan dengan setia setiap kewajiban-kewajiban mereka. Apa yang hendak dicapai dalam mendengarkan firman Tuhan? Yaitu supaya mereka dapat belajar, bertumbuh dalam pengetahuan, agar mereka takut akan Allah, agar angkatan-angkatan berikutnya pun yang diungkapkan dalam ayat 13, bahwa anak-anak yang tidak mengetahuinya dapat mengetahui sejak dini betapa pentingnya dan menjadi sebuah keharusan untuk melakukan Taurat Tuhan dan hidup di dalamnya. Dan karena itu orang tidak heran kalau dalam kitab Ulangan, sejak dari masih Ulangan pasal 6, di situ juga dia sudah mengungkapkan tentang bagaimana pengajaran untuk mengasihi Tuhan itu harus diungkapkan secara berulang-ulang, supaya dari generasi ke generasi akan semakin mengingat kebaikan Tuhan Allah yang boleh ternikmati bagi nenek moyang mereka, tapi juga di masa generasi-generasi baru, dan penyertaan dan pemeliharaan itu akan tetap terus berjalan. Selanjutnya, melalui bagian bacaan ini,
Apa yang bisa kita ambil sebagai implikasi firman? Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan. Bukan cuma memberi diri untuk mendengar, tetapi mau untuk melakukan. Teruslah beritakan dan ceritakanlah tentang perbuatan Tuhan. Jangan pernah berhenti agar generasi selanjutnya pun hidup di dalam firman dan taat untuk melakukannya. Saya tahu bahwa di jemaat kolom 9 ini banyak tua-tua jemaat. Berarti mampu untuk menjadi pemberita firman. Boleh banyak pengalaman iman yang ternikmati, maka beritakanlah tentang semua kebaikan Tuhan yang boleh dinikmati bagi generasi selanjutnya, agar mereka tahu dari generasi ke generasi pemeliharaan Tuhan itu ada. Yang selanjutnya, sebagai umat Tuhan, dasarilah hidup dalam firman sebagai pegangan hidup agar dapat menjaga hidup sesuai firman dan takut akan Tuhan. Karena itu berilah hidup untuk terus menerus dibaharui oleh firman Tuhan. Karena firman itu sangat penting. Karena itu mari berbenah diri, ikutilah jalannya. Sebab kalau orang ikut jalan Tuhan, sudah pasti kita akan dipelihara. Sekalipun memang seperti apa yang dirasakan oleh umat Israel. Mereka diuji sedemikian rupa. Ada kalanya mereka hidup dalam ketidaktaatan, tetapi proses hidup boleh mereka lewati. Dalam campur tangan Tuhan, mereka dididik untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih untuk kesempatan ini. Tentu saja sangat bersyukur orang boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Orang boleh belajar tentang bagaimana melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang kita tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan untuk orang Israel. Ya, dengan perjalanan bangsa Israel yang di situ memang terjadi penyimpangan-penyimpangan, sonyak dengar-dengaran, sehingga akhirnya Tuhan memanggil Musa menerima hukum Taurat, dan itu untuk bangsa Israel. Nah, menjadi pertanyaan saya bahwa kalau orang di zaman ini, apakah masih relevansi dengan tuh hukum Taurat? Karena orang kan hidup di dalam zaman kasih karunia. Karya keselamatan Yesus di kayu salib. Dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, karena sekarang ada para pemimpin ataupun yang akan memimpin ibadah, soalnya nak jaga bikin tu persiapan. Tiba saat, tiba akal. Kan ada MTPJ, ada RHK, kalau ibu-ibu ada tuh Upus ni Mama, semua so ada. Apalagi orang buka YouTube, so memang so merinci seperti itu. Sehingga untuk pengajaran itu orang kan ini bukan cuma sikapnya untuk memberitakan, tetapi orang juga mengajarkan itu jemaat. Sehingga orangnya tidak cuma datang, itu kadang-kadang pelayan khusus kadang-kadang kecewa. Karena suka datang, banyak yang datang. Nyandak suka datang, cuma ujang sedikit, sudah bikin mundur lagi dalam pelayanan. Nah, ini sekarang bagaimana itu firman Tuhan yang betul-betul orang pahami, masuk dan merasuk dalam orang hidup ini, sehingga tanda ucapan syukur untuk karya keselamatan itu menjadi bagian orang hidup, sehingga apapun yang orang lakukan itu benar-benar orang lakukan karena tuh hati yang bersyukur. Nah, kalau itu setiap pelayan Tuhan atau pemberita firman, kong cuma datang, kong cuma pegang ini persiapan mengajar, persiapan khotbah,
Toh, cuma ambil dari kutip dari sini, pegang itu dari sini, ini dari sini, comot dari sini, comot dari sini. Apa artinya? Sehingga kadang-kadang pemberita firman itu pun tidak memberikan keteladanan, sehingga menjadi batu sandungan. Sedangkan le cuma tahu coba bilang, markal baking nin tahu. Nah, jadi bagaimana? Itu ajakan bagi orang semua. Jadi bukan cuma untuk pelayan khusus yang dikhususkan untuk memberitakan firman, tetapi setiap kita adalah pelayan Tuhan yang dituntut untuk memberitakan firman lewat orang kehidupan. Nah, apa tuh langkah-langkah yang memang konkret? Karena orang ini mempersiapkan tuh masa depan anak-anak, orang sendiri tidak mengetahui dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan itu yang orang mesti ajarkan berulang-ulang. Saya kira demikian Bu Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih, bahasan yang menarik memang tentunya, karena bicara tentang tema saja orang Pelia memang saya tertarik, Kang. Sebab ini adalah bahasan hari-harinya orang, Kang. Hari-hari dengar firman, tapi realitanya firman itu hanya lalu begitu saja. Rajin-rajin tarik marah. Tapi ada juga yang kalau orang mau kaitkan seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Bendahara tadi, ya, ada iman yang begitu lemah, hanya ditantang dengan gerimis, hanya ditantang dengan ujang sedikit, ataukah mungkin ada godaan-godaan lain lebih tertarik, seolah-olah bicara tentang mendengar firman itu bukan lagi sesuatu yang penting, bukan lagi sesuatu yang menarik, bahkan bukan lagi prioritas utama untuk boleh menjadi bagian kehidupan orang percaya. Sehingga kalau bicara tentang juga seperti bahasan awal tadi tentang hukum Taurat apakah masih relevansi, sesungguhnya ini dibahas tadi karena berbicara sesuai konteks. Konteksnya di waktu itu memang hukum Taurat, tetapi sudah kembali dijawab oleh Ibu Bendahara tentang satu ayat bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Sebab itu ada hal-hal yang dilakukan di masa hukum Taurat boleh, tetapi ketika Yesus datang, maka Dia pun membawa pembaharuan, sehingga tentunya keteladanannya itu yang kita bawa sampai kini, dan itu menjadi bagian kita sebagai warga gereja Masa Injil di Minahasa. Bicara tentang bagaimana kenyataannya, realnya orang-orang sekarang ini. Sebab saya juga sendiri menyaksikan kalau di atas mimbar ada teriak bawa diri di ibadah gereja, tapi kebanyakan fokus di HP. Ada yang tak tidur, ada yang so pegang HP, ada yang so keluar. Nanti masuk tuh kalau so amin atau so dekat-dekat mau amin baru masuk. Tuh, tidak dapat dipungkiri itu kenyataan gereja sekarang. Sekalipun memang ada juga orang-orang yang memang taat kata, orang duduk manis memang dengar tuh firman Tuhan sampai habis. Sehingga apa terobosan baru yang harus kita lakukan saat ini saudara-saudara? Yang pertama, langkah awal dimulai dari diri sendiri. Langkah awal itu dimulai dari diri sendiri. Kalaupun orang so dengar-dengar nasihat, kalau orang selalu so ditegur, tetapi tidak pernah mendengarkan, tidak ada tekad diri sendiri mau membaharui diri, maka itu semua tidak akan pernah terjadi. Jadi yang pertama, langkah awal itu dimulai dari diri sendiri. Punya tekad untuk mau mendengar dan melakukan. Tetapi juga ada langkah kedua, yaitu strategi dari seorang pemimpin. Orang juga sebagai seorang pemimpin berpikir secara keras, minta hikmat Tuhan. Bagaimana supaya kita punya strategi. Sebelum kita mau pimpin, apa strategi yang harus kita lakukan?
supaya ini selain khotbah menarik, semuanya dapat dibahas dengan baik, tetapi juga membuat anggota jemaat mereka lupa kalau udah bawa HP. Itu semua bicara tentang strategi. Itu hal yang kedua. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, torang mulai dari sapa, mulai dari torang. Sebab torang pe anak-anak cucu lihat torang pe contoh. Kita bersyukur di sini banyak torang pe orang tua yang hadir. Ini menandakan bahwa totalitas hidup mereka boleh memberi keteladanan yang baik. Bagaimana memberi diri tapi juga menerima materi ini untuk dibawa, untuk boleh diungkapkan kepada anak cucu yang ada. Terus memotivasi anak cucu supaya mereka boleh hidup taat melakukan firman Tuhan. Ya, demikian. Ibu Pendeta, narasumber yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu tindak lanjutnya harus melakukan firman Tuhan. Dalam hal melakukan firman Tuhan ini, melalui kehidupan, tentunya melalui kehidupan kita manusia, lewat kesaksian hidup, tapi juga melalui pemberitaan sebagai kadin misalnya. Yang menjadi masalah bagi saya, kalau saya belum dibekali atau tidak memahami secara baik firman Tuhan itu, tentu konsekuensinya saya akan menafsirkan salah. Dan tafsiran yang salah ini tentu ada konsekuensinya karena menjadi ajaran sesat. Minta maaf Ibu narasumber, saya pindahan dari Papua GKI. Saya melihat kebijakan GMIM sungguh luar biasa, di mana setiap sidi jemaat diberikan kesempatan untuk bersaksi melalui membawa renungan. Yang menjadi masalah, renungan kadang-kadang sudah diberitakan begitu baik di gereja, sudah dimasak baik, tapi di PW, di unsur-unsur, itu dimasak lagi, sehingga rasanya yang sudah jadi sate, tapi jadi ikan bakar. Nah, apakah hal ini tidak dipikirkan karena memberitakan firman Tuhan berarti mengajar. Karena firman itu adalah bahan ajaran. Pengajar tentunya harus punya talenta untuk mengajar. Kalau tidak punya talenta untuk mengajar, kadang-kadang walaupun kita paham firman itu, tapi karena tidak punya talenta mengajar, akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Begitu pula kalau kita baca-baca MTPJ terus kan bosan jemaat. Nah, mendorong kita untuk menafsir. Padahal kita tidak mengikuti pendidikan teologi ya. Kita nafsir sendiri. Nah, syukur kalau tafsirannya benar. Kalau tafsirannya keliru, ini kita memberitakan ajaran sesat. Mohon penjelasan dari Ibu. Ya, terima kasih. Seperti ungkapan Paulus bahwa kita semua punya talenta. Talenta yang dimiliki orang yang satu tentunya bisa berbeda dengan talenta yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi tahukah kita, saudara-saudara, bahwa seperti yang diungkapkan oleh Yakobus, dia katakan bahwa kalau kita kekurangan hikmat, maka minta kepada Tuhan, maka kita akan menerimanya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, termasuk ketika kita juga melaksanakan katekisasi sidi jemaat, lantas ada juga anggota
peserta calon sidi jemaat, karena memang itu tiap tahun ada Kang. Termasuk kalau tidak salah tahun lalu di Jemaat Kolom 9 juga ada anggota calon sidi jemaat yang pergi pimpin Kang. Kalau tidak salah ada Ibu Pendeta ada sejadwal Kang. Dan saya rasa bahwa kalau bicara tentang memimpin ibadah, sama saya katakan tadi bahwa Tuhan pasti akan memberi hikmat. Asal kita punya kesediaan untuk mau belajar firman Tuhan, mempersiapkan khotbah dengan baik. Ya tidak mungkin tuh kalau orang mau pimpin, kalau kata misalnya orang mau pimpin tidak mempersiapkan apa yang hendak orang sampaikan. Sedangkan pendeta persiapan luar biasa. Sehingga bagi saya, siapapun dia namanya anggota sidi jemaat, dia bisa untuk memimpin ibadah. Tetapi yang menjadi persoalan, bagaimana dia mampu boleh memberitakan firman itu dengan baik. Harus ada persiapan. Tidak mungkin petunjuk sekarang kau langsung mau, mesti ada persiapan. Sehingga tentunya ini menjadi bahan refleksi bagi orang, termasuk bagi semua yang boleh menyaksikan ini siaran YouTube ini. Bahwa ternyata orang akan dibekali, kok yakin. Kalau ada orang yang merasa diri bahwa aduh kita tidak mampu, kita tidak sanggup mau berpimpin ibadah, yakin Tuhan pasti beri hikmat. Asal orang sungguh-sungguh mau memberi diri bekerja sama dengan dia. Kalau kata ya orang cuma mau bilang-bilang, aduh mau tunggu jo Tuhan mau kasih ini pak kita toh. Tapi kalau orang sendiri tidak mau bekerja sama toh, sedang mau persiapan kata nih mau baca, mau cari tahu tentang bagaimana tuh kebenaran itu sebelum untuk diungkapkan bagi banyak orang toh, untuk mengajar banyak orang toh, maka perlu persiapan dengan baik. Karena sama dia Bapak bilang betul, kalau nyanda bisa salah Kang, bisa tersesat. Kalau kata salah memahami, satu ungkapan kata saja salah mau bilang, lantas orang boleh memberikan satu kesimpulan yang berbeda. Orang bisa tersesat dan salah untuk memahami firman. Dan karena itu butuh sekali persiapan untuk ada dalam memimpin ibadah. Dan karena itu ini membekali orang, membekali orang semua bahwa orang bisa menjadi rekan kerja Allah, boleh orang menjadi pelayan Tuhan untuk melayaninya, termasuk ketika kita memimpin, asalkan kita dengan kerelaan hati mau untuk memberi diri dipakai oleh Allah, bekerja sama menjadi hambanya yang taat. Ya demikian. Terima kasih kepada Ibu Diaken Olivia yang sudah memberikan pertanyaan bagaimana seorang pemimpin yang harus meneladani dirinya sendiri dalam baik dalam kegiatan-kegiatan apa yang dia lakukan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dan juga kepada Bapak Hiborang yang telah menanyakan bagaimana kita melakukan membawakan firman Tuhan dengan mempersiapkan diri dan membaca tentang apa yang akan kita renungkan bersama sehingga kita tidak salah menafsirkan dan akan memberitakan yang sesat. Terima kasih atas semua yang diberikan pada saat ini di mana kusapa kunjungan steering dan pengembalaan pada malam hari ini telah membawa hikmat bagi kita semua, terlebih bagi Jemaat Kolom 9 yang bertugas pada malam hari ini. Ulangan 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, di mana mendengar firman Tuhan agar hidup takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada
Diaken Tirsa Tandayuk Sambeka, dan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah membawakan dan memaparkan akan telaah Alkitab pada saat ini. Saat ini kita akan tutup program Kusapa ini, dan doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Femi Lasutlao MTH. Kepada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menutup kegiatan kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini lewat kegiatan Kusapa yang diprogramkan oleh gereja kami, Gemim Betania Teling Tingkulu, kami bersyukur di dalamnya kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang senang mendengarkan firman, tetapi senang belajar firman, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami boleh tiba dengan selamat. Bahkan berbagai kegiatan yang masih harus kami kerjakan pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa atas pertolongan Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah program Kusapa saat ini telah selesai. Untuk itu atas nama Jemaat Kolom 9 sebagai pelaksana saat ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa materi Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo Master Teologia, dan juga jemaat yang sudah bertugas, Ibu Dr. Joyce Palarompas MSI sebagai moderator, juga yang membacakan firman Tuhan, Ibu Syulce Rumagit Lintang, bahkan pelayan khusus dan jemaat yang sudah mengambil bagian dalam diskusi, Ibu Diaken Olivia Manopo, dan juga ada Bapak Wilson Hiborang SH. Terima kasih juga atas kehadiran dari pelayan khusus yang sudah boleh berkenan hadir, dan seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam program Kusapa saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.